Anda sedang menghadapi anak buah atau partner kerja yang sulit? Tenang, mari saya berikan tips yang jitu untuk menghadapi orang yang sulit. Ketika kita menghadapi orang yang sulit, biasanya ini hanya persepsi belaka. Persepsi itu bisa datang dari pengalaman Anda sendiri atau bisa datang dari cerita orang sebelumnya. Jadi, cerita orang tentang sulitnya si dia itu kemudian membentuk persepsi di otak kita, langsung labelin dia anak sulit, dia orang yang sulit. Atau kita pernah berhadapan dengan dia dan memang dia agak berbeda dengan teman lainnya. Tetapi malangnya kalau Anda sudah langsung labeli dia sulit, di otakmu akan menghadapi orang sulit. Dan itu persepsi. Saya berani mengatakan 80% dari hubungan orang adalah persepsi belaka. Jadi kalau Anda menganggap ada orang yang sulit, itu 80% hanya persepsi. Artinya kalau Anda punya persepsi yang bagus, Anda akan menghasilkan raut wajah yang bagus, akan menghasilkan kata-kata yang bagus yang didengar dia. Artinya kalau Anda punya persepsi terhadap dia itu bagus, maka Anda akan mempunyai minat dengan dia. Anda akan menyukai dia. Maka kalimat yang Anda pilih juga kalimat yang menyukai dia. Gestur dan mimik juga gestur yang menyukai dia. Sehingga dia akan menerima perlakuan Anda itu sebagai orang yang disukai. Dan tidak satupun orang itu kalau diperlakukan dengan sangat baik, dia pasti akan membalas dengan baik. Sementara dia diperlakukan teman-temannya kurang bagus sehingga dia menjadi sulit, tapi Anda memperlakukannya dengan baik sehingga dia, loh kok beda? Dia baik deh sama saya, maka saya pasti akan baik sama Anda. Sehingga sementara orang lain sulit mengendalikan dia, Anda akan mudah mengendalikannya. Karena Anda memperlakukan dia dengan baik. Karena Anda berpikiran baik tentang dia. Nah, Pak, tapi kenyataannya pikiranku buruk Pak tentang dia. Ini dia senjatanya. Anda harus ubah persepsi. Dari persepsi buruk menjadi persepsi baik. Caranya mudah, ngubah persepsi itu dengan kreatif trauma cleansing. Tinggal tepuk-tepuk saja di rahang sini. Ya, tepuk-tepuk mulai dari area di bawah telinga sampai di bawah dagu. Dengan menggunakan telapak tangan ini, ujung jari menyentuh telinga sini, bawah telinga, kemudian pangkal telapak tangan mengenai dagu. Nah, seperti ini. Hanya tepuk-tepuk begini. Selama 10 menit. Silang ya, menyilang. Bukan begini ya, menyilang. Kalau capek, ganti tangan. 10 menit jangan berhenti. Oke? Sampai keluar suara, tapi tidak menyakiti. Nyaman, tapi keluar suara begini. Oke, itu tepukannya. Nah, sekarang tepukan ini adalah membersihkan emosi buruk. Jadi kalau kita punya persepsi buruk, kita akan membersihkannya dengan tepukan. Oleh karena itu, maka persepsi buruk itu mesti dirasakan dulu. Dikeluarkan dulu, rasakan. Oh, dia itu memang troublemaker. Dia susah diatur. Nah gitu, persepsi itu dikeluarkan. Nanti kan Anda itu terus jengkel itu, keluar rasa jengkelnya. Cuci dengan tepukan. Jadi Anda jengkel. Aduh, aku merasa capek itu ngurusi dia itu, susah diatur. Oke, begini terus sampai 10 menit. Ya. Sampai hilang perasaan jengkelmu itu tiba-tiba lenyap. 10 menit terus aku jengkel, dia susah diatur. Nah, coba lihat wajahnya itu. Nah, itu kan memang wajah pengeyel. Coba sampai wajah pengeyel itu hilang, persepsi wajah pengeyel itu hilang dari hati, dari pikiran. Ini proven saudara-saudara. Ya, lakukan saja, buktikan. Oke ya. Terus 10 menit. Kalau sudah 10 menit istirahat, biasanya sudah jauh berkurang persepsi buruk terhadap dia. Tapi kalau memang belum, ulangi. Kalau nggak diulangi langsung, ya nanti sore atau besok pagi. Sehari 3 kali. Ya, sehari 3 kali.
Setiap kali minimal 10 menit, boleh setiap kali 2 kali boleh. Jadi pagi gitu 10 menit, oh masih kurang lah 10 menit lagi. Jadi setiap sesi itu 10 menit. Paling 2-3 kali hilang. Kalau Anda sudah bisa menghilangkan persepsi buruk tentang dia, Anda tes. Bayangkan, aku ketemu dia tersenyum dengan tulus, bisa nggak ya? Bayangkan. Kalau masih terhalang membayangkan tersenyum kepadanya dengan tulus, kalau masih sulit, Anda terapi lagi. Sulitnya kenapa? Terus 10 menit. Oh, ternyata dia itu di samping troublemaker, malas juga ternyata. Malas juga. Oh, nah itu ternyata yang bikin kamu tidak bisa tersenyum. Nggak apa-apa, biarpun malas. Ya, yang pentingnya senyummu harus tulus. Wah, oke. Memang manusia itu beda-beda. Nah, sampai berubah, pikiran kita jadi berubah. Oh iya, ada yang malas juga, ada yang rajin. Ya nggak apa-apa lah. Saya yakin saya bisa membina dia kalau saya akrab dengan dia. Nah, sampai berubah begitu. Terus dibayangkan lagi, kalau Anda sudah bisa tersenyum, Anda berhasil. Kalau belum berhasil, terapi lagi. Apa kendalanya? Begitu seterusnya. Dan setiap kali terapi 10 menit. 10 menit. Silakan dicoba. Salam sukses. Silakan dicoba. Saya tunggu sukses Anda.